Halo anak-anak, di video kali ini Bapak juga akan menjelaskan bagaimana cara mengedit video atau menggabungkan dua video atau lebih menggunakan aplikasi Filmora. Nah, di sini anak tentunya perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi Filmora ke laptop atau komputer kalian masing-masing dan pastikan karena di sini aplikasi Filmora itu ada syarat tertentu supaya bisa diinstal di laptop atau komputer. Jadi pastikan RAM laptop atau komputer kalian minimal adalah 4 GB. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah buka aplikasi Filmoranya. Kita akan membuat projectnya. Ya, di sini masih kosong. Nah, pertama biasanya di awal kita akan berikan judul terlebih dahulu ya, sama seperti pada saat kita edit video di KineMaster ya menggunakan HP. Oke, di sini kita menggunakan komputer atau laptop. Oke, pertama kita akan buat judulnya terlebih dahulu, judul videonya. Nah, kita masuk ke bagian titles. Kita pilih titles, kemudian masuk ke bagian openers. Nah, anak-anak di sini ada beberapa pilihan template untuk membuat judul ya. Anak-anak bisa pilih salah satu. Nah, Bapak akan pilih yang ini ya. Oke. Nah, silahkan klik kiri pada mouse, kemudian geser ke timeline yang pertama di sini. Oke. Oke, sudah ditempatkan di situ ya. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya masih kosong ya. Oke. Kemudian kita double klik pada bagian ini ya, opener 6 ini ya, bagian title ini ya. Karena kita akan membuat judulnya. Nah, kita klik di sini. Bisa kita double klik juga atau kita bisa masuk ke bagian ini ya. Di sini kita bisa mengetik judul yang kita inginkan ya, misalnya video LBJ S Dendang Mayang seperti itu misalnya. Nah, di sini kita bisa geser juga supaya kelihatan rapi. Nah, di sini kita bisa isi nama siapa, kemudian kelas dan nomor ujian ya, misalnya. Nah, mungkin di sini fontnya terlihat besar ya. Di sini kita bisa perkecil ukuran fontnya ya, misalnya 50 ya, supaya tidak terlalu besar. Ini juga ya, misalnya 50. Terserah ya ukurannya seberapa, sesuai kebutuhan saja. Oke, bisa diketik namanya Budi Setiaji ya. Dan jangan lupa kelas dan nomor ujian ya. Misalnya seperti itu. Garis miring nomor ujiannya berapa ya. Oke. Kita sudah buat ya untuk judulnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan sisipkan videonya. Kita masuk ke bagian media lagi. Nah, kita klik pada bagian ini ya. Klik kiri. Oke. Kita cari lokasi videonya di mana. Nah, misalnya ini ya. Ini video pertama. Video pertama sudah masuk. Nah, kita langsung saja drag video ini ya, klik kiri, kemudian tarik ke timeline ini yang pertama ya. Kemudian pilih match to media. Ini kita geser saja ke kanan ya. Oke, ini kita bisa geser ke kiri videonya ya. Kiri.
Video pertama sudah masuk. Nah, sekarang kita akan masuk ke video yang kedua. Oke, kita bisa pilih import, ya. Import media files. Ini kita cari videonya yang kedua. Video yang kedua ya. Ini misalnya. Oke, video kedua sudah masuk ya. Nah, caranya sama, kita klik kiri, kemudian kita geser videonya ke atau drag ke timeline yang pertama. Nah, seperti ini ya, videonya sudah menyatu ya. Video pertama dan kedua. Kita play dulu tampilannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, untuk perpindahan videonya agak terlihat kasar ya. Jadi di sini anak-anak bisa juga memberikan efek transisi supaya perpindahan antara satu video dengan video yang lain itu terlihat halus atau tidak kasar. Nah, di sini ada macam-macam efek transisinya. Anak bisa gunakan ya sesuai selera. Juga bisa pilih yang ini ya, efek transisi yang berwarna ini seperti ini misalnya. Nah, caranya sama, kita klik kiri, kemudian drag atau geser ke bagian sini ya, tengah ini ya, antara ini title dan video. Jadi kita letakkan di tengah ya, di antara ini, title dan video ini. Oke. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, itu efek transisi yang pertama. Nah, kemudian video yang pertama dan video yang kedua ini juga mungkin kita perlu kasih efek transisi juga ya, supaya tidak terlihat kasar, supaya perpindahannya halus. Nah, kita klik kiri, kemudian drag. Kita letakkan efek transisinya di tengah ya, di antara video pertama dan video kedua. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak juga bisa berikan audio ya, audio untuk mengiringi videonya saja. Boleh ya. Misalnya ini. Ini bisa diletakkan di sini nanti ya. Ini hanya contoh aja anak-anak ya. Oke. Nah, ini panjang ya. Nah, kita bisa perkecil tampilannya ya dengan menggeser bagian ini ya. Oke. Oke, kita bisa geser ya, kita paskan ya sesuai panjang video ini ya. Jadi sudah sama. Nah, tapi jangan lupa ini audionya kan terlalu keras ya, kita perkecil audionya ya. Kita klik pada bagian ini ya, tangan ini ya. Kemudian kita geser ke bawah, drag ke bawah. Ya, supaya audionya tidak terlalu besar suaranya. Oke, kita play. Oke, belum terdengar. Oke, jadi seperti itu ya contohnya ya anak-anak ya. Oke, ya kalau suaranya masih besar bisa dikecilin lagi ya suara audionya ya. Oke, sebetulnya kita di sini menggabungkan dua videonya sudah selesai ya anak-anak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau semisal suara kalian di dalam video tersebut kurang jelas ya atau kurang besar suaranya, anak-anak bisa tingkatkan lagi volume suaranya ya dengan cara klik pada bagian ini ya, pada bagian videonya, bagian audio yang ada gambar tangan ini ya, ikon tangan ini. Kemudian bisa geser ke atas.
Ya, kita geser ke atas. Dan pastinya sesuai kebutuhan ya, jangan terlalu keras. Yang cukup saja. Oke ya, sekarang suaranya jauh lebih keras daripada sebelumnya. Oke, nah di akhir video anak-anak bisa juga kasih efek transisi lagi ya. Ini hanya contoh ya. Ya, Bapak ingin kalian bikin video yang sederhana saja, tidak usah terlalu rumit ya. Ini hanya contoh saja. Oke, ya seperti itu ya. Oke, nah jadi seperti itu ya cara menggabungkan dua video ya yang berbeda. Nah, kemudian kita bisa langsung ekspor saja videonya ya. Kemudian kita klik ekspor. Ekspor. Nah, silakan videonya diberi judul ya. Video PLBJ. Oke. Nah, kemudian pilih resolusinya. Ya, untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus kita pilih best. Ya, untuk resolusinya kita pilih yang standar saja. Ya, misalnya 1280 dan 720 ini kualitas yang standar ya. Kemudian pilih 60 fps. Kemudian oke. Ya, ukuran filenya kira-kira nanti hasil dari ekspornya adalah 29,2. Oke, kita ekspor. Nah, untuk ekspor ini tergantung dari spesifikasi dari laptop atau komputer kalian. Jika laptop atau komputer kalian spesifikasinya bagus, ya nanti ekspornya akan jauh lebih cepat. Ya, jadi ini kalau ini lumayan sih. Oke ya. Nah, jadi anak-anak dalam mengedit video ada banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan. Ya, salah satunya adalah Filmora, tapi Filmora hanya bisa digunakan di komputer atau laptop. Ya, jadi jika kalian hanya memiliki HP, ya tidak apa-apa. Anak-anak juga bisa menggunakan aplikasi edit video di HP ya, misalnya KineMaster atau aplikasi lainnya. Nah, oke ya, hasil ekspor tadi sudah jadi ya. Nah, ini untuk projectnya anak-anak bisa simpan saja ya. Jika nanti masih diperlukan ya, kita bisa save projectnya. Oke, kita simpan di PLBJ ya misalnya. Nah, oke, projectnya sudah kita simpan ya. Nanti jika semisal anak-anak mau mengedit lagi videonya, nanti bisa masuk ke project yang tadi yang sudah disimpan. Oke, sekarang kita akan lihat hasil dari video yang sudah diekspor tadi ya. Nah, untuk video ekspornya tadi anak-anak bisa masuk ke bagian documents, kemudian masuk ke Wondershare Filmora, kemudian folder output. Nah, ini dia hasil video yang sudah diekspor. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita sudah selesai ya. Begitu caranya menggabungkan dua video ya, dan mengedit video. Oke, jadi seperti itu saja tutorialnya untuk video kali ini ya. Dan selamat mencoba ya anak-anak ya. Terima kasih.